Halo, kembali lagi di channel Rats Daily. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup hangat dan sangat menggembirakan untuk timnas Indonesia dan para pecinta timnas Indonesia, yaitu dua pemain naturalisasi baru, Mauro Gilsta dan Milan Jonathan, didikan Patrick Kluivert. 99% optimis untuk bisa bergabung dengan skuad utama timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon awal bulan September. Nah, kalau kita bicara soal pemain naturalisasi, publik Indonesia selalu punya ekspektasi yang sangat tinggi, tidak hanya sekedar menambah kuantitas pemain, tapi juga kualitas permainan. Mauro Gilsta sekarang ini bermain di klub FC Volendam yang sedang berkompetisi di Liga Kasta kedua Belanda. Mauro diproyeksikan menjadi pengganti Oli Romeni yang sedang cedera. Bedanya, Romeni lebih banyak dikenal sebagai striker pekerja keras dengan kemampuan bermain melebar, sedangkan Mauro ini lebih sebagai penyerang sentral yang klinis. Dia punya insting mencetak gol, positioning yang bagus, dan bisa jadi target man di dalam kotak penalti. Di pertandingan pramusim 2025-2026 bersama klub FC Volendam, Mauro berhasil cetak 6 gol ke gawang klub Pimster Selecti. Dengan hadirnya Mauro, lini depan Indonesia punya banyak opsi yang berbeda, bukan sekedar striker mobile, tapi juga finisher murni. Sementara itu, Miliano Jonathan adalah winger dengan profil modern. Sekarang ini, Miliano bermain untuk klub FC Utrecht di kompetisi Eredivisie Belanda, liga kasta tertinggi di Belanda. Miliano bisa bermain kanan maupun kiri, cepat, berani duel 1 lawan 1, dan jika bermain di posisi winger kanan, Miliano punya kecenderungan melakukan cut inside karena mempunyai kaki dominan di sebelah kiri, sedangkan bermain di sisi kanan. Jadi melakukan cut inside untuk membuka ruang tembak atau memberikan umpan terobosan. Artinya Indonesia punya tambahan variasi di sektor sayap yang selama ini masih sering mengandalkan pemain-pemain seperti Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri, Witan Sulaiman. Apalagi Miliano tidak akan bekerja sendirian. Di sisi kanan ada Kevin Dick, fullback modern yang punya fleksibilitas luar biasa. Kevin Dick bisa melakukan overlap, menusuk ke sisi luar untuk melebar, ataupun underlap, masuk ke dalam ruang di antara winger dan gelandang. Kombinasi ini bakal bikin sisi kanan Indonesia sangat hidup dan cair. Nah, variasi semacam ini sebelumnya agak jarang kita lihat. Biasanya serangan Indonesia terlalu mudah ditebak. Winger bawa bola, crossing ke tengah. Sekarang dengan Milano dan Kevin Dick, kita punya dinamika baru di sayap kanan. Masuknya dua pemain diaspora ini pastinya mempunyai dampak langsung ke komposisi skuad utama. Siapa yang terancam? Yang pertama adalah Marcelino Ferdinand. Selama ini Marcelino hampir selalu jadi pilihan utama di lini serang, baik sebagai gelandang serang dalam skema 4-2-3-1 maupun sebagai salah satu pemain di lini tengah dalam skema 4-3-3. Masalahnya, dengan kehadiran Miliano Jonathan, Kluivert bisa saja menggeser Marcelino ke posisi yang lebih dalam atau bahkan mengurangi menit bermainnya, karena Miliano punya kemampuan menyerang yang lebih eksplosif dari sayap. Beban kreativitas tidak lagi hanya bertumbuh pada Marcelino. Jadi posisi Marcelino bisa saja terancam kalau dia tidak konsisten menjaga performa. Kemudian dua nama lagi adalah Egy Maulana Fikri yang sebelumnya oleh Patrick Kluivert dipasang sebagai winger kanan, dan juga Witan. Masuknya Miliano memberi opsi baru di sisi flank, yang artinya Egy Maulana Fikri maupun Witan harus bekerja keras untuk mempertahankan tempatnya. Yang ketiga adalah dengan masuknya Mauro Gilsta, posisi striker utama otomatis lebih kompetitif. Sebelumnya Rafael Struijk yang bisa jadi pilihan pelatih sebelumnya, atau Stefano Lillipali, atau Ragnar Ormangon, atau Ramadan Sananta.
Kluivert bisa saja lebih memilih Mauro Gilsta karena punya finishing yang lebih tajam dan klinis. Jadi efek paling nyata dari kehadiran dua pemain baru diaspora ini adalah munculnya persaingan yang lebih ketat di lini depan. Kalau dulu Marcelo nyaris selalu starter, sekarang tidak ada jaminan lagi. Begitu juga dengan pemain-pemain lainnya, Egy Maulana, Witan, Yakob Sayuri, dan lain-lain. Jadi di sisi lain, ini kabar baik untuk timnas nasional, untuk timnas Indonesia. Kenapa? Karena Kluivert akhirnya punya kedalaman skuad. Kita bisa bayangkan kalau lawan Kuwait dan Lebanon di pertandingan FIFA Matchday bermain buntu, ada pemain seperti Emiliano atau Gilsta yang bisa masuk dari bangku cadangan dan mengubah jalannya pertandingan. The game changer. Intinya, kehadiran dua pemain diaspora baru ini bukan hanya soal menambah kualitas individu, tapi juga memaksa para pemain lama untuk meningkatkan standar permainan mereka. Persaingan sehat inilah yang sebetulnya dibutuhkan timnas Indonesia agar bisa naik ke level di kancah internasional. Jadi menurut kalian, siapa yang bakal paling tersisih dari starting line up kalau Gilsta dan Milano langsung klik dengan skema Kluivert? Marcelino, Egy Maulana, atau siapa? Thank you. Terima kasih.